Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Bapak Ibu, khususnya Dewan Penguji, dosen pembimbing kami, Dr. Hargo Utomo, MBA, MKom, beserta Bapak Ibu semuanya. Saya Hari Warga Negara, mahasiswa Semba 44A, mengajukan tesis dengan judul Strategi Penyelarasan untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan Induk, Studi Kasus ID Food, BUMN Pangan. ID Food stands for the corporate brand name of the food holding company PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero. ID Food was formed and established by the government of Indonesia to realize three main objectives, which consist of supporting national food security, increasing the inclusiveness of farmers, ranchers, and fishermen, and becoming a world-class food company. Quality for everyone, ID Food. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di dalam beberapa tahun terakhir tumbuh cukup stabil meski terdapat ketidakpastian global, dan di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai sekitar 5,1%. Pertumbuhan ini didorong oleh belanja publik yang kuat, peningkatan investasi bisnis, dan permintaan konsumen yang stabil. Industri pangan berkontribusi besar dengan pertumbuhan 10,7% dan Indonesia mencapai peringkat 63 di ketahanan pangan dunia pada tahun 2022. ID Food adalah BUMN holding pangan sebagai induk perusahaan dari 16 anak perusahaan di bidang pangan. ID Food dibentuk oleh pemerintah pada Januari 2022 untuk memenuhi ketahanan pangan dan mencapai kedaulatan pangan serta bertanggung jawab dalam produksi, ketersediaan, dan distribusi pangan berkualitas bagi masyarakat Indonesia, serta berperan sebagai agen pembangunan dalam mendukung inklusivitas petani, peternak, nelayan, dan UMKM. ID Food memiliki tantangan eksternal, gejolak harga komoditas pangan, dan situasi geopolitik dunia. Tantangan internal, unit bisnis belum terintegrasi, permodalan, hutang masa lalu, daya saing, dan inovasi. ID Food sebagai BUMN pangan memiliki 16 anak perusahaan yang bergerak di berbagai industri yang sangat beragam. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, garam, industri gula, perkebunan, perdagangan, dan pergudangan. Namun, anak perusahaan tersebut belum terhubung dan saling mendukung satu sama lain secara optimal, sehingga terjadi ketidakseimbangan kinerja di antara anak perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan beberapa anak perusahaan dengan kinerja baik harus menanggung beban anak perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang kurang sehat akibat beban keuangan masa lalu, sehingga berimbas negatif pada kinerja korporasi secara keseluruhan. Hambatan ini tidak hanya mengganggu aspek operasional, namun juga membuat daya saing anak perusahaan menjadi lemah karena keterbatasan pengembangan serta tidak bisa responsif menyesuaikan dengan kondisi pasar yang bergerak sangat dinamis. Rumusan masalah ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut. Apa yang harus dilakukan perusahaan induk untuk mendukung kinerja anak perusahaan yang beragam? Kedua, bagaimana strategi perusahaan induk dapat mendorong kinerja anak perusahaan? Sehingga penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi sinergi positif antara anak perusahaan dan perusahaan induk, menilai kecocokan strategik atau strategic fit antara perusahaan dengan perusahaan induk, dan merekomendasikan langkah strategis untuk penguatan daya tahan dan keberlanjutan usaha. Adapun teori-teori yang kami pakai dalam penelitian ini adalah Corporate Strategy Framework, yaitu konsep manajemen strategi perusahaan induk untuk menciptakan nilai tambah bagi anak perusahaannya. Dan kemudian kami menggunakan analisis Parenting Fit Matrix yang digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara kapabilitas dan sumber daya perusahaan induk dengan kebutuhan anak perusahaan. Kemudian adalah Corporate Advantage Framework, kemampuan perusahaan induk untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan melebihi apa yang bisa dicapai oleh anak perusahaan secara individual. Dan kemudian adalah Diamond Strategy, untuk melihat kerangka strategis di dalam anak perusahaan untuk membantu organisasi merumuskan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Jenis dan sumber data primer dalam penelitian adalah wawancara narasumber, penyebaran kuesioner dan observasi lapangan yang meliputi wawancara dengan pimpinan anak perusahaan dan induk perusahaan.
Data sekunder mencakup laporan keuangan, profil perusahaan, jurnal, karya ilmiah, dan artikel yang relevan. Instrumen penelitian diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan kuesioner. Validasi instrumen penelitian melalui validasi ahli dan triangulasi data. Metode analisis data yang pertama adalah analisis parenting fit matrix, kedua analisis diamond strategy, dan ketiga integrasi parenting fit matrix dan diamond strategy. Dari analisis parenting fit matrix pada 16 anak perusahaan ID Food, terdapat potensi sinergi positif antara perusahaan induk ID Food dan anak perusahaan. Ada 9 anak perusahaan dalam zona heartland, ada 6 anak perusahaan dalam zona edge of heartland, dan ada 1 anak perusahaan dalam zona alien territory. Analisis selanjutnya adalah silang parenting fit matrix dan diamond strategy. Yang pertama, referensi silang arena dengan parenting advantage. Sebagian besar anak perusahaan memiliki kesesuaian tinggi dengan dukungan induk perusahaan dalam meningkatkan kinerja dan daya saing. Beberapa anak perusahaan masih memerlukan peningkatan dukungan khususnya di bidang finansial, teknologi, dan SDM untuk mencapai keselarasan yang optimal dan meningkatkan sinergi. Selanjutnya, keselarasan diferensiator dengan strategic fit. Mayoritas anak perusahaan menunjukkan kesesuaian tinggi antara faktor pembeda dan dukungan strategis perusahaan induk. Beberapa anak perusahaan memerlukan peningkatan dukungan di bidang finansial, teknologi, dan SDM untuk mencapai keselarasan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya adalah koordinasi antara vehicles dan staging. Sebagian besar anak perusahaan ID Food telah berhasil mengkoordinasikan pilihan kendaraan dan tahapan strategis dengan baik. Namun, peningkatan alokasi sumber daya, mitigasi risiko yang efektif, dan evaluasi berkala oleh perusahaan induk masih diperlukan untuk mengoptimalisasikan efisiensi operasional dan mencapai tujuan jangka panjang secara keseluruhan. Yang terakhir, konsolidasi logika ekonomi. Sebagian besar anak perusahaan telah mencapai keselarasan ekonomi dengan strategi induk perusahaan. Beberapa memerlukan dukungan tambahan di bidang finansial, teknologi, dan SDM untuk memperbaiki keselarasan dan memastikan penciptaan nilai ekonomi serta berkelanjutan finansial yang optimal. Dari hasil penelitian ini, kami mendapatkan simpulan. Yang pertama, terdapat potensi sinergi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Dengan keberagaman industri dan nature of business pada anak perusahaan, ID Food mempunyai peluang untuk penciptaan sinergi positif melalui kolaborasi, komunikasi yang terbuka, dan kesamaan nilai serta tujuan strategis. Adapun identifikasi dan optimasi potensi sinergi pada ID Food, yaitu dukungan finansial, research and development melalui fungsi riset terpadu, pengembangan SDM melalui fungsi pelatihan terintegrasi, transfer teknologi untuk integrasi sistem operasional, dan optimalisasi manajemen rantai pasok dan distribusi sebagai metode penciptaan nilai bagi holding ID Food. Simpulan yang kedua, di dalam analisis parenting fit matrix, terungkap potensi strategic fit pada holding ID Food. Walaupun belum sepenuhnya berada pada level strategic fit yang ideal, terdapat 64% atau 9 anak perusahaan berada dalam zona heartland. Sedangkan 36% belum fit, yaitu 6 anak perusahaan berada di zona edge of heartland, mendekati fit, dan 1 anak perusahaan di zona alien territory atau tidak fit. Dan ini memerlukan strategi adaptasi dan penyesuaian lebih lanjut. Implikasi pada penelitian ini. Pertama, parenting style atau gaya pengasuhan. ID Food perlu melakukan penyelarasan strategis sehingga anak perusahaan yang belum mencapai kesesuaian strategic fit yang ideal dapat dicapai melalui fine-tuning manajemen, pengaturan ulang portfolio, atau opsi divestasi. ID Food dapat menyesuaikan pola pengasuhan yang tepat terhadap anak perusahaannya. Anak perusahaan pada zona heartland dapat menerapkan gaya pengasuhan strategi kontrol. Anak perusahaan pada zona edge of heartland dapat melakukan gaya pengasuhan strategic planning. Anak perusahaan pada zona alien territory dapat melakukan gaya pengasuhan financial control. Kedua, parenting strategi atau strategi pengasuhan. ID Food dapat menerapkan strategi pengasuhan yang tepat untuk menciptakan nilai dan peningkatan kinerja. Strategi pengasuhan 1, Central Function Linkage. ID Food menggunakan pengaruhnya untuk membentuk fungsi penataan fungsi sentral pada 1. Optimalisasi struktur organisasi dan sistem manajemen, yaitu fungsi keuangan terpusat, manajemen SDM terpusat, sistem teknologi terpadu,
pembentukan subholding berdasarkan fungsi dan layanan sentral, serta layanan manajemen proyek terpusat. 2. Peningkatan daya saing melalui inovasi, yaitu inovasi produk melalui pengembangan terpusat. Strategi pengasuhan kedua, yaitu linkage influence. ID Food menggunakan pengaruhnya untuk 1. Peningkatan daya saing melalui inovasi, yaitu optimalisasi biaya dalam struktur harga pokok penjualan dan restrukturisasi jalur pasar. 2. Penetrasi dan pengembangan pasar, yaitu cross-selling antar anak usaha, optimalisasi anak perusahaan PT Raja Wali Nusindo sebagai distributor terpadu. 3. Pengelolaan sumber daya dan kapabilitas, yaitu standarisasi pengelolaan SDM, kompetensi dan kapabilitas, kebijakan rotasi dan mutasi antar anak perusahaan. Strategi pengasuhan ketiga, Central Function Services. ID Food menggunakan pengaruhnya untuk pengembangan pasar dan penetrasi efektif, yaitu penugasan pemerintah, pengelolaan sumber daya dan kapabilitas, yaitu pembentukan ID Food Training Center, pusat pelatihan dan pengembangan kompetensi, dan yang terakhir pembentukan ID Food Research dan Development Center, yaitu pusat research dan pengembangan bisnis yang terintegrasi bekerja sama dengan lembaga pendidikan. Demikian pemaparan tesis kami. Kami ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Ibu Dewan Penguji, kepada dosen pembimbing kami, Dr. Hargo Utomo, MBA, MKOM, dan mudah-mudahan hasil daripada analisa research kami ini dapat berguna. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.